Pancasila yang akan dirubah jadi Trisila, akan dirubah jadi Ekasila. Siapa yang merubah? Orang yang gak punya asusila. Ya kak? Silakan Bapak menyampaikan aspirasinya, silakan. Apapun itu aspirasinya, saya siap melayani Bapak mulai dari awal sampai berakhir nanti, supaya seluruhnya berjalan tertib. Makanya kami datang ke sini tidak untuk aksi, untuk ribut, tidak untuk rusuh, tapi untuk menyampaikan aspirasi demi utuhnya NKRI dan utuhnya Pancasila, jayanya Pancasila dan jayanya umat Islam. Amin. Takbir. Siang hari ini saya berada tepat di depan gedung DPR MPR RI, dan di sekitar gedung DPR MPR RI ini sedang berlangsung demonstrasi. Ada demonstrasi dari Forum Umat Islam dengan gabungan dari beberapa ormas Islam. Ada teman-teman dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan tuntutan yang berbeda. Dan intinya mereka ingin agar RUU Undang-Undang HIP untuk dibatalkan. Dan satu lagi yang dituntut oleh para buruh yaitu Undang-Undang Omnibus Law untuk dibatalkan juga. Kokam mengawal negara Republik Indonesia, menjaga negara dari perusak-perusak yang mengkhianati bangsa. Komunis tidak ada tempat di negeri ini. Kokam Muhammadiyah siap sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Aksi yang digelar oleh dua kelompok massa yaitu Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI, mereka menuntut rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dihentikan. Sedangkan Aliansi Nasional Anti Komunis, anak NKRI yang terdiri dari FPI, PA212, GNPF, dan ormas-ormas lainnya mengajukan 5 tuntutan. 1. Menolak RUU HIP. 2. Menuntut agar RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional Prolegnas DPR RI, bukan hanya ditunda atau dihentikan sementara pembahasannya. 3. Mengusut tuntas dan pidanakan inisiator RUU HIP. 4. Menuntut pemerintah membubarkan partai politik yang menginisiasi RUU HIP. Dan yang kelima, bubarkan BPIP. Ya, tetap tuntutan kita sama. Hari ini pun kita akan ingin dapat kepastian dari DPR RI bahwa RUU atau PIP tidak akan dilanjutkan, dicabut, dibatalkan dari Prolegnas lewat sidang paripurna hari ini. Jadi umat di luar menunggu kepastian itu. Dan kita akan tuntut itu sampai ada kepastian yang jelas, bukan ditunda, tapi jelas betul-betul dicabut dan dibatalkan. Yang kedua juga kita menuntut tetap harus diungkap siapa inisiatornya di balik RUU HIP itu. Ini negara hukum. Siapapun yang coba-coba mengganti Pancasila, memaksakan kehendaknya untuk mengganti Pancasila, apalagi ingin menghidupkan komunis kembali, maka harus secara hukum. Baik perorangan ataupun partai yang terlibat kalau ada partai yang terlibat. Nah, itu yang kita tuntut hari ini. Selamat Ma'arif juga menyampaikan pesan Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab agar umat Islam bersatu, tetap rapatkan barisan sampai RUU HIP ini benar-benar dibatalkan. Ya, pesan Imam Besar, umat Islam harus bersatu. Umat Islam ini urusan ideologi, bersatu, kuatkan barisan, tuntut terus, kejar terus sampai dengan RUU ini dibatalkan. Dan beliau meminta juga kita untuk mengawal proses terhadap inisiatornya. Bahkan beliau meminta apabila ada unsur secara hukum yang memberi peluang kepada pemerintah, presiden, untuk membangkitkan kembali komunis, melanggar undang-undang, ya kita akan minta MPR untuk segera memajukan presiden. Selain itu, massa juga menolak semua RUU yang memiliki substansi yang sama dengan RUU HIP. Kita sudah paham dan maklum adanya bahwa Pancasila sekarang kita mulai didongkrong oleh orang-orang yang tidak jelas, ya kita sebut saja PKI. Oleh sebab itu, mari kita rapatkan barisan, ya, jaring kekuatan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kita selamatkan Pancasila. Insya Allah dengan kita
bersatu padu, Pancasila senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun gapur, negara yang senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, NKRI, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangatlah kuat, sehingga tidak memerlukan lagi aturan-aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini. Tidak perlu lagi adanya rancangan undang-undang, HIP, PIP, apapun itu namanya. Malah hanya akan berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontraproduktif. Yang lebih diperlukan bangsa saat ini adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila, serta implementasi Pancasila dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan, terutama sosial dan ekonomi. Karena itu, semua pihak, terutama para petinggi negeri ini, baik di eksekutif maupun legislatif, hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerja sama untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya, serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai. Saya, Maisuri, bersama kru yang bertugas melaporkan untuk CSM News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.